tidur 15 tahun lamanya. Dia pun mulai bercerita, waktu itu 15 tahun lalu, seorang istri dengan 2 orang anak dan seorang suami yang bekerja dengan mapan lah secara dunia, anak 2 lucu-lucu, yang 1 masih merangkang. Dia bilang, satu malam saya ada diundang pesta sama salah satu kawan saya. Saya bilang sama suami saya malam ini mau pergi pesta. Suami saya kayak keberatan gitu. Saya bilang, kamu jangan egois jadi orang. Kadang-kadang kamu kalau mau pergi sama teman-teman kamu saya izinin, kenapa giliran saya yang mau jalan kamu malah nggak bolehin gitu. Saya pun pergi dengan sepertinya suami yang sedang keberatan sama saya. Teman-teman saya mulai bubar jam 9, setengah 10. Saya pikir biarin sekalian suami saya biar tahu rasa. Susah kan jagain anak 2. Saya sengaja nggak pulang-pulang. Sampai di atas jam 10, setengah 11-an baru saya setir mobil pulang ke rumah. Waktu saya masuk komplek, saya lihat kenapa itu rame sekali. Ada mobil pemadam kebakaran berjejer-jejer. Saya panik, saya pikir siapa yang rumahnya kebakaran, dan saya pingsan ketika saya menemukan ternyata yang kebakaran, hangus, kebakar semuanya adalah rumah kami. Saya pingsan, bangun-bangun saya di rumah sakit. Ketika saya sadarkan diri, saya berharap agar saya pingsan kembali tanpa pernah terbangun lagi. Ketika saya diberitahu bahwa suami saya meninggal dunia di kebakaran tersebut, anak saya yang pertama meninggal dunia, yang tersisa adalah anak saya yang merangkak dengan keadaan kulit yang sudah terbakar dengan luka bakar yang sampai membuat dia hidup dalam keadaan tidak normal. Sejak hari itu saya tak henti mengutuki diri. Saya selalu merasa bersalah, dihantui perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan bertahun-tahun lamanya. Kami akhirnya memutuskan untuk pindah, saya dengan anak saya, di sebuah apartemen. Saya tidak bergaul dengan orang-orang. Dia bilang, anak saya sekarang ustazah udah di usia 15-an tahun. Dia cantik sebenarnya, tapi memang kulitnya banyak kena luka-luka bakar itu. Dan juga anak saya tidak pasti apa yang dimaksudkan dengan tidak normal ya. Mungkin kayak bagian dalamnya atau apa. Tapi dia bilang secara kecerdasan anak saya ini ustazah bahkan di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi saya malu dengan keadaan anak saya, sehingga akhirnya tiap kali saya melihatnya, saya merasa bersalah atas kejadian 15 tahun yang silam. Karenanya saya jadi benci dengan anak saya sendiri. Saya tidak bolehkan anak saya ketemu semua orang. Dia sekolah homeschooling, nggak punya temen, temennya di dunia maya saja. Dia bilang saya nggak bolehin dia ketemu sama siapapun. Saya nggak suka melihat dia dihina orang. Dan setiap saat itu terjadi, orang melihat anak saya dengan rasa kesian, saya kembali mengutuki diri sendiri. Saya setiap hari bekerja dan saya benci dengan
Bis pun melaju dengan kencang. Tiba-tiba lagi bis kencang, ada anak lari lewat di jalanan. Dia ngerem dengan sangat mendadak, membuat kepala saya tuh terbentur sama bangku yang di depan saya. Sementara seorang ibu yang ada di 2 baris depan saya terjungkal, teman-teman saya sekalian, terjungkal, kepalanya terbanting, kemudian dia jatuh di tangganya bis tersebut itu. Dia kayaknya mau mempertahankan diri gitu ya, dia pegangannya bis tuh, ada tuh pegangan pintunya tuh, ternyata pegangannya itu ada besi yang menonjol sehingga masuk ke tangannya, berdarah-darah, dilepaskan lagi, kebanting lagi. Ketika mobil berhenti, bis tersebut berhenti, perempuan tersebut dengan darah-darah di badannya karena berdarah-darah tangannya, pas ada di depan saya perempuan tersebut dengan mulut yang tersenyum dengan pandangan bahagia. Dia bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah, engkau begitu baik dan dermawan. Saya pas lihat dia senyum terus ngomong gitu, jangan-jangan ada yang kena sarafnya nih. Dan dia senyum lebar dengan dia bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah, engkau begitu baik pada hambamu. Bagaimana kabarmu Bapak? Tadi bilang, alhamdulillah, 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 Rabbuna Karim. Allah Tuhan kita baik banget ya nak ya. Saya heran. Saya bilang, baik gimana menurutmu? Dia bilang, nah, kamu nggak pernah baca hadisnya Nabi, innallaha idza ahabba abdan ibtala. Allah apabila cinta kepada seorang hamba, Allah menguji hamba tersebut, dibuat sakit hamba tersebut, dibuat susah hamba tersebut, karena Allah sangat mencintainya. Kita barusan dicinta sama Allah, makanya Allah ngasih kita sakit kayak gitu tadi. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Sampai besok pagi saya nggak bisa tidur, saya malu, saya menangis panjang malam, malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ada hamba-hambamu di atas muka bumi ini yang mengerti mensyukuri sakit sebagaimana orang lain mensyukuri sehat. Saya sampai di cerita itu, Ustazah, air mata saya tak berhenti mengalir, dan itu adalah kali pertama
sesuatu yang dalam 15 tahun saya tidak bisa tidur kecuali sudah mengkonsumsi pil-pil tidur. Mau bahagia, mau merasakan manisnya iman, gampang. Nabi Muhammad telah memberitahukan caranya. Man radiya billahi robba, ridholah dengan apapun yang datang dalam kehidupanmu. Ingat teman-teman sekalian, tak ada siapapun punya kehidupan yang ideal. Hidup di dunia ini tak pernah ideal untuk siapapun. Ujiannya datang dari mertua, mertua baik. Ujiannya datang dari ipar, ipar semua orang baik. Ujiannya datang